Jokowi ijazah SMA-nya ya 60229 itu dari angkatan pertama tahun 80, tembak kepala saya karena itu nomor dari angkatan kedua tahun 78. Ketiga, ini memang tidak ada dalam syarat konstitusi, tapi pemalsuannya di UGM. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Idayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan PUB. Halo Sobat News Media, selamat berjumpa kembali. Penulis buku Jokowi Undercover Bambang Trimulyono menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tuduhan penggunaan ijazah palsu. Tidak hanya Jokowi, beberapa pihak lain pun turut digugat, diantaranya Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai tergugat 2, MPR, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Gugatan perkara perdata tersebut terdaftar dengan nomor perkara 592 PDT. Dibagi 2022 bagi PNJKT.PST tanggal 3 Oktober tahun 2022, menilik dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PNJakpus. Dalam hal ini klasifikasi perkara yang dilaporkan adalah perbuatan melawan hukum. Masuk ke pengadilan, wah seneng banget gue. Jadi bisa terbukti kalau yang bohong Bambang Tri, ya Bambang Tri dihukum. Kalau Pak Jokowi yang bohong, ya Jokowi dihukum. Iya begitu dong. Jadi Petitum gugatan tersebut berisi menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, kemudian menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah atau bukti kelulusan sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas atau SM atas nama Joko Widodo. Dilanjut dengan menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf RPR KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk melayangkan gugatan. Dia pun mempersilakan Bambang Trimulyono meneruskan gugatannya dengan catatan diserta dengan bukti yang konkret. Mengajukan gugatan adalah hak warga negara. Kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silakan nanti disampaikan dalam proses pengadilan, dan apabila itu terjadi jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri. Masyarakat juga akan bisa ikut menilai kredibilitas penggugat dan mempertanyakan motivasi penggugat, mengungkap Dini kepada wartawan Selasa 4 Oktober. Dia mengatakan, masyarakat Indonesia harus bertambah cerdas. Jangan membuat gugatan yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Sumber daya di ranah aparat penegak hukum dan pengadilan harus digunakan dengan sebagaimana mestinya. Jangan dihabiskan hanya untuk menangani hal remeh-temeh yang tujuannya sekedar mencari sensasi atau menimbulkan provokasi. Ucapnya. Dini juga berpesan, jika aparat penegak hukum dan para hakim seharusnya juga semakin cerdas dan bisa memilah mana aduan atau gugatan yang bersubstansi dan tidak. Kemudian, dia menegaskan, Jokowi memiliki semua ijazah aslinya. Menurutnya, hal ini mudah untuk dibuktikan. Sebagai informasi, Presiden memiliki semua ijazah aslinya, dan ini dapat dibuktikan dengan mudah, kecuali penggugat mau mengatakan bahwa institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut mengeluarkan dokumen palsu. Kalau terkait hal ini, kami serahkan kepada institusi yang bersangkutan melakukan klarifikasi. Tegas Dini. Demikianlah beritanya, jangan lupa dukung terus channel ini, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru lainnya. Terima kasih.